Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ibrani 4. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-13, hari perhentian yang disediakan Allah.
Sejarah bangsa Israel mengingatkan kita betapa mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mereka gagal karena mereka tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Kekerasan hati mereka yang terus-menerus menolak Tuhan dan menyebabkan mereka binasa di padang gurun. Penulis Ibrani ini mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Dia. Tuhan ingin kita masuk ke dalam perhentian kekal yang telah disediakan Tuhan bagi umatnya setelah menjalani hidup dalam dunia ini. Dunia yang diciptakan selama 6 hari melambangkan kehidupan di dalam dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, hidup di dunia milik Tuhan ini harus dilakukan dengan iman dan ketaatan kepadanya. Ketidaktaatan akan rencana Tuhan akan membawa umatnya kepada kebinasaan yang lebih mengerikan dibandingkan kegagalan masuk ke dalam tanah perjanjian. Firman Allah tidak saja berisi undangan yang lembut, tetapi juga bisa menjadi senjata yang mematikan. Kita perlu menyadari bahwa menunda-nunda keputusan untuk mengikut Yesus dan tidak taat akan menutup kesempatan untuk beroleh hidup dari Dia. Di dalam ayat 14-16, Yesus sebagai imam besar. Karena Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta surgawi, karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di sorga. Tempat itu disebut tahta kasih karunia, karena dari tahta itu mengalir kasih, pertolongan, kemurahan, pengampunan, kuasa rohani, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia roh, buah roh, dan semua yang kita perlukan dari Tuhan. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan ialah bahwa Kristus kini merupakan imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia, sehingga kita selalu dapat meminta bantuan yang kita perlukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.